Indonesia adalah negara yang beragam. Keberagaman suku di Indonesia bagaikan mozaik besar yang tersusun dari ribuan warna. Dari ujung barat hingga ujung timur, setiap daerah memiliki bahasa, tarian, rumah adat, dan tradisi yang menjadikannya unik. Salah satu di antaranya adalah suku Dayak, sebuah masyarakat yang hidup dekat dengan hutan dan alamnya. Mereka tidak hanya menyimpan budaya yang kaya, tetapi juga tradisi pernikahan adat yang penuh dengan makna. Dalam video dokumenter kali ini, kami menyoroti perkawinan adat Dayak Ngaju yang ada di Desa Pujon, yaitu salah satu desa di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kabupaten Kapuas, yang nantinya akan ada segmen tentang jalan perkawinan adat dan wawancara kepada mantir atau pemimpin adat. Desa Pujon di Kabupaten Kapuas dikenal dengan betang alamnya yang asri dan penuh ketenangan, hamparan hijau, perpohonan, aliran sungai yang jernih, serta udara segar khas pedalaman Kalimantan menjadi latar harmonis bagi kehidupan masyarakatnya. Di tengah keindahan alam inilah tradisi dan adat Dayak Ngaju tetap terjaga, termasuk dalam pelaksanaan upacara perkawinan yang syarat makna dan nilai kebersamaan. Salah satu adat terpenting dalam masyarakat Dayak adalah upacara pernikahan. Dalam pandangan Dayak, kelompok etnis asli Kalimantan yang dikenal dengan budaya, kepercayaan, dan tradisi yang kuat dalam kehidupan mereka. Pernikahan dalam adat Dayak Ngaju memiliki makna penting sebagai penyatuan dua keluarga dan bentuk penghormatan kepada leluhur. Dalam perkawinan ini dilaksanakan menyesuaikan tata cara agama Islam dan adat Dayak Ngaju di Desa Pujon, Kabupaten Kapuas. Berikut ini adalah 18 jalan adat yang dilaksanakan. Dalam perkawinan adat ini, penyerahan bahalai menjadi tahap pembuka, di mana pihak laki-laki datang membawa tapi sebagai lambang kehormatan perempuan, serta mangkok emas berisi beras sebagai simbol kemakmuran dan ketulusan. Melalui bahalai tersebut, pihak laki-laki menyatakan niat yang sungguh-sungguh dan harapan agar kehidupan yang dibangun bersama nantinya berjalan dengan harmonis dan diberkati. Dalam prosesi bahalai, pihak laki-laki datang membawa palaku berupa tapi dan mangkok emas berisi beras sebagai tanda kesungguhan meminang. Sebagai pelengkap, turut diserahkan saput untuk menguatkan niat baik dan memohon kelancaran prosesi adat. Untuk menyempurnakan rangkaian tersebut, diberikan pula jipen 6 dengan total uang sebesar Rp600.000 sebagai ungkapan hormat dan syukur kepada keluarga perempuan serta penegasan kesiapan membangun rumah tangga dengan penuh tanggung jawab. Dalam prosesi adat Dayak, perempuan mengenakan pakaian adat berupa tapih tenun yang lembut dan berhias motif leluhur, melambangkan keanggunan, kesucian niat, serta kehormatan keluarga. Sementara itu, untuk pihak laki-laki dipersiapkan sinjang entang yang dalam prosesi ini dihadirkan dalam bentuk satu lembar bahalai dan satu lembar tapih. Kedua lembar kain tersebut menjadi simbol kesiapan dan keteguhan seorang pria untuk memasuki kehidupan rumah tangga, sekaligus menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan hadir dengan peran yang saling melengkapi dalam satu ikatan adat.
Pada tahap ini diserahkan beberapa perlengkapan adat sebagai lambang kelengkapan niat dan penghormatan kepada keluarga perempuan. Tutup uan berupa 2 meter benang hitam melambangkan ketelitian serta kesungguhan dalam merajut hubungan. Lamiang atau lilies dipersembahkan sebagai simbol doa agar kedua mempelai mendapat restu dan perlindungan leluhur. Lapik kambut berupa kabawak duit ringgit menjadi perlambangan kesiapan lahir batin memasuki kehidupan rumah tangga. Selanjutnya disertakan bulau singah pelek berupa 1 keping emas murni sebagai tanda kemurnian niat dan kehormatan pihak laki-laki terhadap perempuan serta keluarganya. Timbuk tangga dengan jipen senilai Rp100.000 diberikan sebagai simbol langkah awal yang mantap menuju kehidupan baru. Maknanya adalah harapan agar setiap tangga kehidupan rumah tangga dapat dilewati dengan kokoh, penuh kerjasama dan keberkahan bagi kedua mempelai. Pada tahap ini, kedua belah pihak, baik keluarga laki-laki maupun perempuan, menyerahkan duit turus, masing-masing Rp100.000. Simbol ini menggambarkan bahwa kedua keluarga ikut serta memikul tanggung jawab moral dalam penyatuan kedua mempelai, sekaligus menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Pinggan pananan berupa 1 set alat makan dan minum diserahkan sebagai perlambangan kesiapan mempelai dalam mengurus kebutuhan rumah tangga. Ini menandakan bahwa pasangan yang akan membangun keluarga harus siap melengkapi satu sama lain, bekerja sama, dan saling mengurus kebutuhan kehidupan sehari-hari. Dalam prosesi ini diserahkan rapin tuak, minuman adat yang melambangkan kehangatan, persatuan, serta doa agar hubungan kedua mempelai selalu rukun dan saling menguatkan. Rapin tuak menjadi simbol penyambutan serta pengikat suasana kekeluargaan antara kedua belah pihak. Bersamaan dengan itu diberikan pula jipen 1 senilai Rp100.000 sebagai uang adat, menjadi tanda syukur, penghormatan kepada keluarga perempuan dan penyempurnaan adat. Untuk bantal amak atau alat tidur, diserahkan perlengkapan yang melambangkan kenyamanan hidup berumah tangga. Pemberian ini menjadi doa agar kedua mempelai menjalani kehidupan pernikahan yang tentram, damai, dan penuh keteduhan dalam satu atap. Pada tahap berikutnya diserahkan gerantung kuluk pelek berupa 5 kati barang adat senilai Rp500.000 sebagai simbol kelengkapan dan kepatuhan pada adat leluhur. Dilanjutkan dengan sangku uji, yaitu kabawak sangku senilai Rp300.000 yang melambangkan keteguhan dan keutuhan ikatan kedua keluarga. Tahap terakhir adalah bulau ngandung yang berisi kebutuhan pokok berupa beras 400 kg, daging 100 kg, dan rempah-rempah secukupnya. Pemberian ini melambangkan kemampuan pihak laki-laki dalam menyediakan nafkah dan memastikan kecukupan sebagai kepala keluarga. Bulau mengandung juga menjadi wujud syukur, kebersamaan, dan komitmen untuk membangun rumah tangga yang makmur, cukup, dan diberkati. Setelah kita melihat beberapa rangkaian jalan perkawinan adat tadi, sekarang kita akan mencari informasi kepada mantir atau pemimpin adat tentang filosofi dan makna perkawinan adat tersebut. Pertama kan melambangkan nilai seseorang perempuan. Kalau untuk bagi laki-lakinya sendiri? Nah, laki-laki ini memang kalau laki ini nggak seberapa gitu, soalnya laki-laki ini kan siap cari nafkah ke sana kemari, masuk hutan dan sebagainya. Nah, Berarti perempuan lah utamanya. iya itu. Nah,
Yang Tidak pernah orang itu kan memakai surat menyurat. Nah, di dalam segala perjanjian dan sebagainya. Nah, adanya perkawinan secara adat ini mengikat kedua belah pihak, menjauhkan namanya perceraian. Maka di sini bermacam-macam anunya itu kan, sampai 18 macam. Nah. Dalam wawancara kami dengan mantir adat, beliau memang sulit menjelaskan secara panjang. Namun dari poin-poin yang beliau sampaikan dapat kami pahami bahwa perkawinan adat Dayangaju berlandaskan penghargaan yang sangat tinggi terhadap perempuan sebagai sosok yang berharga dalam masyarakat. Perkawinan ini juga bukan sekedar penyatuan dua individu, tetapi dua keluarga besar yang akan hidup saling mendukung dan berdampingan. Mantra adat menegaskan bahwa seluruh rangkaian adat, mulai dari bahalai, rapin tuak, pemberian tapi, hingga prosesi penyambutan dan doa-doa adat, menjadi filosofi yang membentuk nilai kebudayaan, yaitu mengajarkan keseriusan, kesucian niat, dan tanggung jawab. Melalui proses adat yang begitu sakral dan penuh makna inilah pasangan diajarkan untuk menghargai ikatan perkawinan sehingga tidak mudah bercerai, sebab setiap langkah telah disaksikan keluarga, masyarakat, serta leluhur yang memberi restu.